Ada satu hal yang jarang disadari orang modern. Tubuh kita tidak hanya bernapas untuk bertahan hidup. Tubuh bernapas untuk mengatur arus, sebuah aliran halus yang, dalam tradisi kuno, dianggap lebih penting daripada otot, lebih menentukan daripada pikiran, dan lebih jujur daripada kata-kata. Karena napas tidak pernah berbohong. Saat kamu cemas, napas mengecil. Saat kamu marah, napas memburu. Saat kamu merasa aman, napas melunak. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar emosi. Ada pola yang lebih tua dari psikologi. Dan pola itu dikenal oleh tabib-tabib penyembuhan, yogi, dan para praktisi energi sejak ribuan tahun. Jika kamu mengubah napas dengan cara tertentu, kamu tidak hanya menenangkan pikiran, kamu mengubah arah energi tubuh. Di video ini, kita akan membahas sebuah teknik napas yang secara perlahan membuat energi tubuh naik ke atas. Dalam bahasa tradisi Kundalini, ini seperti membangunkan arus yang selama ini tidur di dasar sistem tubuh. Dalam bahasa yang lebih modern, ini seperti menggeser dominasi sistem saraf, mengubah cara otak memproses sinyal, dan membuka jalur sensasi yang biasanya tertutup oleh stres dan kebiasaan hidup. Namun mari kita jujur, banyak orang membicarakan Kundalini seperti cerita mistis yang jauh dari kenyataan. Padahal yang paling mengejutkan adalah kebalikannya. Kundalini justru sangat berbau tubuh. Ia muncul sebagai panas, getaran, tekanan halus, atau rasa lapang yang tiba-tiba. Dan semuanya sering dimulai dari satu hal sederhana. Cara kamu menarik dan menahan napas. Jika kamu mengikuti video ini sampai selesai, kamu akan memahami bukan hanya caranya, tetapi juga alasan mengapa teknik ini bekerja dan bagaimana melakukannya dengan aman, stabil, dan nyata. Dalam tradisi kuno, napas bukan sekadar udara. Napas dipandang sebagai kendaraan dari energi hidup. Di India, ia disebut prana. Di Tiongkok, ia disebut ki. Dalam banyak tradisi tabib penyembuhan, napas adalah jembatan antara tubuh fisik dan tubuh halus, tempat emosi, trauma, dan vitalitas bercampur. Alasan teknik ini dianggap penting bukan karena ia mistis, tetapi karena ia menyentuh sistem yang paling mendasar. Cara tubuh mengatur hidupnya sendiri. Kamu bisa mengubah pola pikir dengan afirmasi. Kamu bisa mengubah tubuh dengan olahraga. Tetapi napas adalah satu-satunya pintu yang langsung menghubungkan kesadaran dengan sistem saraf tanpa perantara. Menariknya, dunia kesehatan modern mulai menguatkan hal ini. Penelitian tentang vagus nerve, heart rate variability, HRV, dan efek pernapasan lambat terhadap stres menunjukkan bahwa pola napas tertentu dapat mengubah detak jantung, respons kortisol, bahkan kualitas tidur. Ini bukan lagi opini spiritual. Ini adalah mekanisme biologis. Dan disinilah Kundalini menjadi relevan dalam konteks nyata. Energi naik ke atas bisa dipahami sebagai perubahan dari mode bertahan hidup menuju mode pemulihan, dari pikiran yang berisik menuju kesadaran yang jernih. Ketika napas diarahkan dengan benar, tubuh seperti mengingat kembali cara mengalir. Bukan ke arah luar, tetapi ke arah dalam, dan lalu ke atas. Sebelum kita masuk ke tekniknya, ada satu prinsip yang harus kamu pegang. Teknik napas untuk menaikkan energi bukan seperti olahraga yang makin keras makin bagus. Ini lebih mirip seperti membuka pintu yang terkunci lama. Jika kamu mendobraknya, kamu bisa merusak engsel. Tetapi jika kamu membuka perlahan, pintu itu akan bergerak sendiri. Karena itu, latihan ini harus dilakukan dengan dua kualitas, lembut dan presisi. Mulailah dengan memilih waktu yang tidak terburu-buru. Idealnya pagi sebelum makan, atau malam saat tubuh sudah tenang. Jangan lakukan setelah makan besar. Jangan lakukan saat emosi sedang meledak. Dan jangan lakukan jika kamu sedang pusing, demam, atau tubuh terasa lemah. Teknik ini aman untuk banyak orang, tetapi energi tubuh itu seperti api. Ia bermanfaat saat dijaga, tetapi merepotkan saat dibiarkan liar.
Duduklah dengan posisi stabil. Kamu tidak harus bersila sempurna. Yang penting punggung memanjang, dada tidak jatuh, dan tengkuk terasa ringan. Bayangkan tubuhmu seperti pipa vertikal. Jika pipa itu bengkok, aliran akan tersendat. Tetapi jika pipa itu lurus, bahkan aliran kecil pun akan terasa. Sekarang letakkan satu tangan di bawah pusar dan satu tangan di dada. Ini bukan untuk gaya. Ini untuk mengingatkan kamu bahwa latihan ini bekerja dari bawah ke atas, dari perut ke dada, dari dada ke kepala. Tarik napas lewat hidung selama 4 hitungan. Rasakan perut mengembang dulu, baru dada sedikit ikut terbuka. Jangan dibalik. Kebanyakan orang bernapas seperti orang yang sedang ketakutan. Dada dulu, lalu perut tertinggal. Untuk Kundalini Breath, kita membalik pola itu. Kita mengembalikan napas ke akar. Setelah menarik napas 4 hitungan, tahan napas 2 hitungan. Di momen tahan ini, jangan mengunci tubuh. Jangan tegang. Tahan napas bukan berarti menahan dengan kekuatan, tetapi menahan dengan keheningan. Seperti kamu sedang menahan air di telapak tangan tanpa menekannya. Lalu hembuskan napas lewat hidung selama 6 hitungan. Buang perlahan. Buang sampai habis, tetapi tanpa memaksa. Hembusan yang panjang adalah kunci pertama untuk membuat energi mulai naik. Karena hembusan panjang memberi sinyal kepada sistem saraf bahwa kamu aman. Dan saat tubuh merasa aman, jalur energi mulai terbuka. Ulangi pola ini selama 3 menit. Jika 3 menit terasa terlalu mudah, jangan buru-buru menambah. Banyak orang gagal di tahap ini karena merasa tidak ada apa-apa. Padahal latihan ini bekerja seperti menanam. Kamu tidak melihat akar tumbuh, tetapi tanah sedang berubah. Setelah 3 menit, masuk ke tahap kedua. Ini bagian yang membuat teknik ini terasa seperti Kundalini. Tarik napas lewat hidung selama 4 hitungan. Tetapi kali ini tambahkan fokus mental. Saat kamu menarik napas, bayangkan kamu sedang menarik energi dari bawah pusar naik ke dada. Bukan dengan imajinasi liar, tetapi seperti sensasi. Seperti kamu menarik benang halus dari bawah ke atas. Tahan napas 2 hitungan, dan saat menahan, arahkan perhatian ke tulang belakang. Bayangkan tulang belakang seperti jalur listrik. Kamu tidak perlu melihat cahaya, cukup sadari garisnya. Ini penting, karena Kundalini bukan energi mengawang. Kundalini adalah energi yang bergerak di sistem. Lalu hembuskan napas 6 hitungan, sambil merasakan dada melunak, wajah melembut, dan rahang tidak mengunci. Lakukan lagi, total 7 putaran. Sekarang kita masuk ke inti teknik, retensi yang lebih dalam, tetapi tetap aman. Tarik napas 4 hitungan, lalu tahan napas 4 hitungan. Saat menahan, lakukan satu hal sederhana. Kunci lembut di dasar panggul. Dalam yoga, ini disebut mula bandha. Jangan kencangkan seperti menahan kencing dengan panik. Kuncinya halus, seperti menutup pintu pelan-pelan. Kunci lembut ini memberi arah pada energi, karena energi tubuh selalu mengikuti gerbang yang terbuka. Jika dasar panggul terbuka tanpa sadar, energi cenderung bocor ke bawah, ke kegelisahan, ke impuls, ke kecanduan, ke reaksi. Tetapi jika gerbang bawah ditutup lembut, energi mulai mencari jalur lain. Dan jalur itu ke atas. Setelah menahan 4 hitungan, hembuskan 8 hitungan. Hembusan panjang ini seperti mendorong arus naik melalui saluran utama. Kamu tidak perlu memaksa. Yang kamu lakukan hanya menjaga ritme. Ulangi pola ini selama 5 menit. Jika di tengah latihan kamu merasa pusing, panas berlebihan, atau jantung berdebar, hentikan. Kembalikan napas normal. Buka mata. Rasakan lantai. Minum air. Teknik ini bukan lomba. Energi yang naik dengan paksa biasanya akan turun dengan keras. Setelah 5 menit,
Masuk ke penutup latihan, tarik napas normal, biarkan napas berjalan sendiri. Diam selama 2 menit. Di fase diam ini, banyak orang mulai merasakan sensasi yang tidak biasa. Ada yang merasa hangat di punggung, ada yang merasa getaran halus di kepala, ada yang merasa dada lapang seperti habis menangis. Ada juga yang merasa seperti sunyi di dalam kepala. Semua ini wajar. Yang tidak wajar adalah jika kamu merasa takut, panik, atau tubuh terasa seperti disetrum keras. Jika itu terjadi, biasanya karena kamu memaksa retensi atau kamu melakukannya saat tubuh sedang terlalu tegang. Solusinya bukan berhenti selamanya, tetapi menurunkan intensitas. Untuk pemula, latihan ini cukup dilakukan 3-4 kali seminggu. Jangan setiap hari di awal. Tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan, karena ini bukan hanya latihan napas, ini latihan sistem. Satu tips yang paling penting, jangan cari sensasi. Jika kamu mengejar panas, kamu akan memaksa. Jika kamu mengejar getaran, kamu akan tegang. Kundalini yang stabil biasanya datang seperti air tanah. Ia naik pelan, tetapi mengubah seluruh kebun. Dan jika kamu melakukannya dengan benar, perubahan pertama yang kamu rasakan bukanlah third eye. Perubahan pertama adalah sesuatu yang jauh lebih nyata. Kamu jadi lebih tenang, lebih peka, dan lebih sulit dipancing oleh hal-hal kecil. Itu tanda bahwa energi mulai bergerak dari bawah menuju atas. Jika kamu melakukan teknik napas ini dengan konsisten, hasil pertama yang muncul biasanya tidak spektakuler. Justru ia terasa sederhana, hampir seperti kamu kembali menjadi manusia normal. Pikiran lebih pelan, tubuh lebih hadir, dan ada jarak kecil antara kamu dan reaksi otomatis yang biasanya mengendalikan hidupmu. Jarak kecil itu adalah awal dari energi yang naik. Dalam tradisi energi tubuh, energi yang bergerak ke bawah sering terasa seperti dorongan yang mendesak. Ia membuat orang ingin cepat, ingin segera, ingin memuaskan, ingin melawan, ingin lari. Tetapi energi yang mulai bergerak ke atas terasa berbeda. Ia tidak mendesak, ia menenangkan. Ia seperti api yang tidak membakar, tetapi menghangatkan dari dalam. Bayangkan tubuhmu seperti bangunan bertingkat. Lantai bawah adalah naluri dasar, bertahan hidup, kecemasan, rasa aman, kebutuhan untuk mengontrol. Lantai tengah adalah emosi, cinta, marah, sedih, harga diri. Lantai atas adalah kejernihan, intuisi, fokus, dan rasa makna. Kebanyakan orang hidup seperti penghuni yang terjebak di lantai bawah, bukan karena mereka buruk, tetapi karena sistem saraf mereka terus mengirim sinyal bahaya. Teknik napas ini adalah lift. Namun lift ini tidak bergerak dengan tombol, ia bergerak dengan ritme. Tarikan napas memberi bahan bakar, tahanan napas memberi tekanan halus seperti mengumpulkan energi di ruang tertutup, dan hembusan panjang memberi arah, seperti membuka jalur agar tekanan itu naik tanpa meledak. Itulah mengapa retensi dan hembusan panjang adalah inti. Retensi mengumpulkan, hembusan mengalirkan. Secara fisik, kamu mungkin mulai merasakan sensasi di tulang belakang. Kadang berupa hangat halus, kadang seperti arus kecil, kadang seperti ada gelombang yang naik dari bawah pusar menuju dada. Ini bukan hal gaib. Ini seringkali kombinasi dari perubahan aliran darah, perubahan sinyal saraf, dan perubahan ketegangan otot halus yang selama ini terkunci. Dan disinilah orang sering salah paham. Mereka mengira kundalini adalah sesuatu yang datang dari luar, seperti kekuatan yang masuk. Padahal pengalaman kundalini yang paling realistis adalah tubuh yang berhenti menghambat dirinya sendiri. Energi tidak ditambahkan, energi dibebaskan. Sama seperti sungai yang sebenarnya sudah mengalir, tetapi tertahan oleh bendungan-bendungan kecil, trauma yang tidak selesai, emosi yang ditekan, pola napas yang sempit,
dan hidup yang terlalu banyak menahan. Saat bendungan pertama mulai terbuka, perubahan yang kamu rasakan bisa sangat praktis. Kamu lebih mudah tidur, nafasmu otomatis lebih dalam, suaramu lebih stabil, kamu tidak cepat tersinggung, dan yang paling menarik, kamu mulai merasa punya tenaga tanpa perlu memaksa diri. Itu bukan motivasi, itu tanda bahwa energi mulai naik ke sistem yang lebih tinggi, dan tubuh mulai bekerja sebagai satu kesatuan, bukan sebagai mesin yang saling bertabrakan. Di tahap yang lebih dalam, hal paling mengejutkan dari energi naik ke atas adalah ini. Ia tidak selalu terasa nyaman, bukan karena tekniknya salah, tetapi karena tubuh menyimpan banyak hal yang selama ini tidak pernah diberi ruang untuk bergerak. Ketika aliran mulai naik, ia akan melewati titik-titik yang selama ini menjadi simpul. Simpul itu bisa berupa ketegangan di diafragma, dada yang seperti terkunci, tenggorokan yang kaku, atau kepala yang terasa penuh. Dalam bahasa tradisi, ini sering dikaitkan dengan cakra. Dalam bahasa tubuh, ini adalah area yang paling sering menahan emosi dan respons saat stres. Banyak orang bisa tersenyum dan terlihat baik-baik saja, tetapi napas mereka memberitahu cerita lain. Dada sempit, perut tidak bergerak, dan tenggorokan seperti menahan kata-kata yang tidak pernah diucapkan. Saat energi mulai naik, tubuh seperti mulai membongkar arsip. Itulah sebabnya sebagian orang mengalami fase aneh. Emosi muncul tanpa alasan jelas. Ada yang tiba-tiba sedih, ada yang merasa marah pada hal kecil, ada yang merasa takut tanpa pemicu. Di titik ini, banyak orang salah menilai. Mereka mengira latihan napas membuat mereka lebih buruk. Padahal seringkali yang terjadi adalah kebalikannya. Latihan napas membuat mereka lebih jujur. Kundalini yang stabil tidak membuat hidup menjadi sempurna. Ia membuat hidup menjadi nyata. Ada juga nuansa yang jarang dibahas. Energi yang naik ke atas tanpa wadah bisa menjadi liar. Wadah itu adalah keseimbangan tubuh. Tidur cukup, makan yang membumi, kontak sosial yang sehat, aktivitas fisik. Karena ketika energi naik, sensitivitas meningkat. Kamu lebih cepat menangkap suasana orang lain. Kamu lebih cepat merasa lelah di tempat ramai. Kamu lebih cepat terganggu oleh suara, cahaya, atau berita negatif. Banyak orang mengira ini kelemahan spiritual, padahal ini adalah tanda sistem saraf menjadi lebih halus. Seperti alat musik yang baru disetel, suara kecil pun terdengar. Di sisi lain, jika kamu melakukannya dengan benar, energi yang naik juga membawa sesuatu yang sangat langka di zaman sekarang. Kejernihan tanpa kekerasan, fokus tanpa tegang, kepercayaan diri tanpa perlu membuktikan. Ada rasa diam di dalam, seolah-olah ada ruang yang lebih luas daripada pikiranmu. Dan ruang itu bukan khayalan. Ruang itu muncul karena napas mengubah pusat kendali. Tubuh berhenti hidup dari alarm dan mulai hidup dari sinyal. Kamu tidak lagi bereaksi karena panik. Kamu merespons karena sadar. Jika kamu perhatikan, orang yang energinya naik cenderung punya satu ciri yang sama. Mereka tidak terburu-buru. Mereka bisa bergerak cepat, tetapi dari dalam mereka tenang. Seperti api yang stabil di dalam lampu minyak, bukan api liar di hutan kering. Itulah esensi dari kundalini napas yang sehat. Bukan mengejar fenomena, bukan mencari sensasi, tetapi membangun jalur agar energi tubuh bergerak dari bawah, dari insting mentah, menuju atas, menjadi kejernihan, daya hidup, dan kesadaran yang lebih dewasa. Dan semua itu dimulai dari satu hal yang kamu lakukan ribuan kali sehari. Cara kamu bernapas. Teknik napas yang kita bahas hari ini bukan sekadar latihan relaksasi. Ia adalah cara untuk mengubah arah energi tubuh dari pola yang turun, reaktif, impulsif, dan mudah bocor, menjadi pola yang naik, lebih stabil, lebih jernih, dan lebih sadar. Kita melihat bahwa kuncinya bukan pada sensasi yang dramatis, tetapi pada ritme yang tepat.
tarikan napas yang membangun, retensi yang mengumpulkan, dan hembusan panjang yang membuka jalur. Dari situ, tubuh mulai melepas simpulnya sendiri, dan energi yang selama ini terjebak mulai menemukan jalan pulang. Jika kamu ingin mencoba, lakukan dengan lembut, konsisten, dan tanpa ambisi. Karena energi yang naik dengan tenang akan menjadi kekuatan yang melindungi hidupmu, bukan mengacaukannya. Kalau kamu ingin, tulis di komentar apa yang kamu rasakan setelah latihan. Dan jika kamu mau video lanjutan, kita akan bahas teknik grounding agar Kundalini tetap stabil setelah bangkit.